Video ini akan membahas sebagian materi hukum keluarga, yaitu mengenai pengertian, asas, dan syarat perkawinan. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu definisi hukum keluarga. Hukum keluarga adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai perkawinan dan segala akibat-akibatnya. Apa itu akibat dari perkawinan? Yang pertama, pasti ada hubungan hukum antara suami dan istri. Kemudian, harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta bersama. Dan yang terakhir, tentunya ada hubungan antara orang tua dan anak. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pengertian keluarga. Dalam arti sempit, keluarga artinya adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau keluarga inti. Sementara dalam arti luas, keluarga berarti kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan pertalian darah. Lalu apa bedanya hubungan darah dan hubungan keluarga? Hubungan keluarga lebih luas daripada hubungan darah karena mencakup hubungan-hubungan yang timbul dari perkawinan, seperti hubungan antara menantu dengan mertua atau hubungan antara ipar. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga beberapa pengertian dari para ahli yang intinya adalah hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang diakui oleh negara. Perkawinan memiliki persamaan dengan perjanjian karena baik perkawinan maupun perjanjian harus didasarkan pada kata sepakat para pihak. Tapi, apakah perbedaan antara perkawinan dan perjanjian? Berikut ini adalah perbedaan antara perjanjian dengan perkawinan. Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak, sementara perkawinan berlaku untuk umum. Perjanjian hanya dibuat oleh para pihak dan dilangsungkan tanpa perantaraan pejabat maupun instansi pemerintah. Sementara perkawinan harus disahkan oleh pemerintah. Kemudian perjanjian isinya pada umumnya ditentukan oleh para pihak, sementara perkawinan terikat pada ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir, perjanjian dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak, sementara untuk perkawinan hanya dapat dibubarkan dengan perantaraan pejabat yang berwenang. Sekarang kita akan membahas beberapa asas hukum perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dikatakan menganut asas monogami terbatas atau monogami terbuka. Asas persetujuan kedua belah pihak artinya perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Asas kesetaraan gender atau asas proporsional artinya kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dengan pembagian tugas, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Asas persatuan harta kekayaan artinya semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak. Sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami istri dikuasai masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
Sekarang akan dibahas mengenai syarat perkawinan. Syarat perkawinan terdiri dari syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat material yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan menikah. Syarat ini melekat pada diri pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ekstern adalah syarat formal yang harus dipenuhi sebelum menikah dan pada saat menikah. Terdiri dari tata cara dan prosedur untuk melangsungkan perkawinan. Syarat intern terdiri dari syarat intern absolut dan syarat intern relatif. Syarat intern absolut diantaranya adalah yang pertama, para pihak harus sepakat tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan. Yang kedua mengenai usia. Pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus minimal berusia 19 tahun. Jika di bawah 19 tahun, maka harus ada dispensasi dari pengadilan negeri. Apabila pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan berusia di bawah 21 tahun, maka harus ada izin orang tua. Dan yang terakhir adalah mengenai monogami, yang dapat disimpangi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagi wanita, terdapat satu syarat intern absolut lagi, yaitu adanya masa idah atau masa tunggu yang berlaku bagi wanita yang telah putus perkawinannya apabila ia akan menikah lagi. Masa idah ini diperlukan untuk menghindari kekacauan darah. Dengan adanya masa idah, maka diharapkan anak yang dilahirkan oleh wanita ini akan jelas siapa bapak dari anak ini. Berikut ini adalah masa idah yang berlaku untuk wanita yang akan menikah lagi. Syarat intern relatif berkaitan dengan larangan untuk menikah dengan atau bagi orang tertentu. Misalnya, orang-orang yang memiliki hubungan darah garis keturunan lurus atau menyamping tidak diperkenankan untuk menikah. Contohnya, seorang kakak tentunya tidak diperbolehkan untuk menikahi adiknya. Orang tua tidak diperbolehkan untuk menikahi anaknya. Kemudian ada juga hubungan-hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Syarat ekstern terdiri dari pemberitahuan kepada pegawai pencatat yang kemudian akan memeriksa syarat-syarat perkawinan dan mengumumkan akan diadakannya perkawinan. Kemudian, pelangsungan perkawinan sesuai dengan tata cara menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah pencatatan perkawinan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang akan dibahas selanjutnya adalah pelaporan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Adminduk. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Bagi yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan pada kantor urusan agama. Sementara apabila perkawinan dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pencatatan perkawinan dilakukan kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Untuk penjelasan lebih rinci, silakan membaca slide ajar dan juga buku wajib mengenai pengertian, asas, dan syarat perkawinan.